Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nawwir qulubana bittilawatil Qur'an. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala abdika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang sama-sama kita hormati Bapak pengurus masjid, seterusnya bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita puji Allah Subhanahu wa taala dengan segala kebesaran Allah, kemuliaan, keagungannya. Mari kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sampai malam hari ini. Di antaranya adalah kita dalam keadaan sehat, memiliki kesempatan untuk hadir di masjid kita ini. Dan tentu yang tidak kalah pentingnya adalah Allah berikan kita iman yang kuat. Maka dari itu Bapak Ibu, segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, marilah kita syukuri. Kemudian salawat dan salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, para alumni Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kan yuda alumni Ramadan. Ambo terakhir di siku sebelum Ramadan, kinilah lewat Ramadan. Ternyata jumlah kita cukup ramai. Ramadan lay sarami ko batang. Oh labiah ya. Ambo yang tak tahu berarti itu. Sangku ambo memang sakiko juga. Ramadan boleh berlalu, tetapi Bapak Ibu, keimanan dan ketakwaan kita semestinya meningkat ketika Ramadan sudah berlalu. Kita ini semua, maka saya katakan tadi, alumni Ramadan. Di saat yang sama kita tentu terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, agar masjid yang gagah, yang bagus ini
itu dikunjungi oleh tamu-tamu Allah. Dan kok dapat ia selesai Ramadan tu bertambah rami ndaknya. Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah, malam hari ini kita akan sampaikan ada 3 ibadah tertua yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dan tentu kita akan membahas bukan secara fikih barangkali nanti Bapak Ibu, tapi lebih mendalam secara tafsirnya dari ayat-ayat yang akan kita sampaikan. Apa ibadah yang tertua itu? Disebutkan di dalam Al-Quran ada 3 Bapak Ibu. 1 ibadah solat. Solat itu adalah ibadah tertua. Makanya Nabi Adam solat dan seterusnya sampai kepada umat Nabi Muhammad pun solat. Itu makanya disebutkan dalam Quran surah ke-74. Bapak Ibu kalau membaca itu di ayat 41, 42 disebutkan di situ masalakakum fi sakar. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka? Lalu mereka menjawab, qalu, berarti semua penduduk neraka. Mulai dari manusia terdahulu sampai manusia terakhir. Qalu, mereka menjawab yang masuk ke dalam neraka itu, lam naku minal musallin. Kami dahulu orang yang tidak salat. Berarti kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, salat itu adalah termasuk ibadah tertua. Yang kedua, ibadah puasa. Ibadah puasa adalah termasuk ibadah tertua. Maka di dalam ayat perintah puasa itu, kutiba alaikumus siyam, wajib atas kamu puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu telah wajib juga terhadap orang-orang sebelum kamu. Jadi manusia sebelum Nabi Muhammad pun juga telah puasa. Bahkan dari Nabi Adam Bapak Ibu. Nabi Adam itu ketika turun ke bumi, qul nahbitu minha jami'a, turun kalian semuanya ke bumi. Kata Allah, tatkala sampai Nabi Adam itu ke bumi, maka ibadah yang dia lakukan adalah puasa. Karena konon begini Bapak Ibu, di dalam surga itu Nabi tak kuat puasa. Mana yang tak kuat puasa itu? Ketika Allah larang, la taqraba hadhihi syajarah, jangan engkau dekati pohon. Tapi Nabi Adam tak mampu menahan. Orang yang tak mampu menahan bisa celaka. Tapi kalau mampu menahan, sehat dia. Nabi Adam tak mampu menahan, Allah melarang, dia melakukan. Makanya ketika turun ke bumi, Nabi Adam itu berpuasa. Mana puasa Nabi Adam? Dalam informasi riwayat Bapak Ibu, Nabi Adam sekurang-kurangnya dalam 1 bulan itu 3 kali puasa. Di pertengahan bulan. Itulah yang disebut dengan puasa putih.
puasa pertengahan bulan. Itu semenjak dari Nabi Adam dan sampai kepada kita. Makanya Bapak Ibu, Nabi Adam itu kalau dijumlahkan jumlah puasanya dalam 1 tahun berapa? 3 kali sebulan kali 2 balik. Berapa tuh? 36. Ya Pak Ibu. 36. 36 ko bilangannya sampai kepada umat Muhammad 30 Ramadan tambah 6 puasa Syawal. Itu makanya Nabi SAW dalam sebuah hadis beliau mengatakan, Man shoma Ramadan, siapa orang yang puasa Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia mengikutkannya puasa 6 di bulan Syawal, kasiyami dahr, maka dia bagaikan puasa 1 tahun. Itu nilainya Pak Ibu. Maka Bapak Ibu yang masih ada ketinggalan puasa 6, masih ada harinya beberapa hari ke depan. Ya, kalau hari ini tanggal 25, berarti masih ada beberapa hari, masih boleh maksudnya. Kenapa? Karena nilai pahalanya besar. Bagaikan puasa 1 tahun. Maka bila dihitung jumlah puasa Nabi Adam itu 3 kali 12. Selama 1 tahun Nabi Adam itu berpuasa 36 hari. Umat Muhammad pun bisa juga demikian. Bagaimana caranya? 1 bulan di Ramadan tambah 6 di bulan Syawal. Puasa termasuk ibadah tertua. Ada yang ketiga Bapak Ibu. Yang ketiga ini ibadah yang tertua juga semenjak dari Nabi Adam. Itulah yang disebut dengan ibadah kurban. Walaupun guru-guru kita nanti akan membahas mungkin detailnya secara fikihnya. Kalau boleh lebih detail kepada dari tafsiran ayat. Bapak Ibu, kurban itu diambil dari bahasa Al-Quran. Kalau kita memindahkan ke dalam bahasa Indonesia, korban. Nah, kalau musajik lain ada nama-nama ke nampak nama dia awak ko mungkin alun ibu-ibu ya. Kurban itu nanti bisa dibaca dalam Quran surah Al-Maidah. Surah ke-5 itu di ayat 27. Kata Allah di dalam ayat itu, watslu alaihim naba'a bnai adama bil haqq, dan ceritakanlah wahai Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Il qarraba kurbanan. Nah, itu dia. Jadi asal katanya Bapak Ibu adalah qarraba. Betul lihat anak. Kata-kata korban itu bisa nanti ditemukan dalam Quran surat ke-5 Al-Maidah itu di ayat 27. Di dalam ayat itu ditemukan. Ada kata-kata kurban. Tulisannya ini Bu, Pak Ibu. Kurban. Asal katanya koroba. Koroba.
Qoroba ini artinya dekat. Dekat. Apabila di dalam bahasa Arab atau bahasa Al-Quran, huruf alif ditambahkan terakhirnya tambah satu lagi nun. Nih, 1, 2. Huruf tambahannya. Itu menunjukkan kalimat yang akan disampaikan adalah menunjukkan kesempurnaan. Sempurna. Nah, itu maksudnya tuh. Maka Bapak Ibu, asal katanya qoroba. Apa arti qoroba? Dekat. Berarti tambah alif, tambah nun diartikanlah kedekatan yang sempurna. Itu makna itu. Bisa kita ambil lagi contoh. Nih Bu, Bapak Ibu, lihat sini. A. Apa artinya? Bacaan. Ya kan? Nanti ditemukan di dalam Al-Quran. Begini kah? Qur'ana. Ya kan? Qur'ana. Kalau qoro'a apa artinya tadi? Bacaan. Quran. Apa artinya? Hah? Ulang. Qoroba apa artinya? Dekat. Kurban. Tambah alif, tambah nun. Sempurna, kan gitu? Berarti ini kedekatan yang sempurna. Qoro'a. Baca. Quran. Atau Quranan. Bacaan yang sempurna. Kan sempurna tadi. Apabila huruf terakhirnya itu ditambah alif dan nun. Ada lagi contoh. Tawafa. Apa arti tawafa? Tawaf. Apa arti tawaf? Berkeliling. Ya kan itu? Berputar. Nah, itu berputar itu tawaf itu berputar. Maka perubahan kalimatnya dari tawaf, maaf enggak tahu bukan ta ya. Maaf Bu, Bapak Ibu to. Itu berubah tawafa menjadi fanun. Taufanun atau taufanan. Jadi topan. Topan itu bahasa Arab. Ya begitu. Berarti putaran yang dah ayat 27 di situ menceritakan kata Allah Muhammad ceritakan yang sebenarnya. Karena di situ wakaf lazim Bapak Ibu. Artinya kejadian yang sebenarnya ceritakan. Ada tanda wakaf lazim di situ arti berhenti. Muhammad ceritakan yang sebenarnya. Apa cerita sebenarnya itu Bapak Ibu? Disebutkan oleh Allah ilqanan. Kemudian fatuqabbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannaka. Pada mereka tentang kisah kedua putra Adam ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua Habil diterima. Jadi yang diterima itu kurban Habil. Ini cerita sebenarnya Bapak Ibu. Dan dari yang lain, maksudnya yang lain kok Qabil tidak diterima. Nanti tentu kita harus
Baca sejarahnya begini Bapak Ibu, apa penyebab kurban itu tidak diterima? Itu nanti ada di dalam hadis itu Bapak Ibu. Nah, jelas kita sampaikan ini dulu urutan-urutannya. Jadi yang kurban itu apa? Kalau melihat dari asal katanya, lalu kalau dipindahkan ke bahasa awak Bapak Ibu, kurban itu adalah melakukan sesuatu untuk menyenangkan orang lain. Nah, itu secara istilahnya saya baca Bapak itu begitu. Ibadah menyenangkan orang lain. Itu makanya peserta kurban, peserta ini Bapak Ibu, kalaupun dia tidak dapat daging kurban, itu tidak masalah. Tidak masalah. Yang penting orang lain dapat. Nah, begitu pengertian. Diantarkan panitia ke rumahnya sementara inyo peserta. Apulai yang hebatnya, ada musola orang berkurban lo situ. Nyo banyak dapat. Oh, itu langsung perbandingan sekali. Yang diantarkan panitia tadinya sebagai peserta, sakikunya. Waktu tidak menyenangkan orang lain namanya itu. Namanya saja kalau kita bawa ke bahasa awaknya berarti sesuatu yang ada sama awak diagiakan ke orang, disenangi orang tu. Maka dengan segala ketentuannya Bapak Ibu, ibadah kurban ini termasuk dengan ibadah yang sudah karena dia memberikan yang terbaik. Dia berikan yang terbaik Bapak Ibu. Dan tidak ada paksaan. Maka kita memang mengetahui begini Bapak Ibu. Ibadah kurban ini memang tidak wajib. Beda dengan ibadah solat wajib. Ibadah puasa tadi wajib Bapak Ibu. Itu makanya orang kalaunya meninggalkan solat berdosa. Puasa juga demikian. Biasa. Solatnya biasanya. Puasa itu makanya solat tu rami Bapak Ibu. Rami. Solat rami. Kemudian apalagi puasa. Semua orang puasa kan. Tapi di ibadah kurban tidak banyak dah. Tidak Bapak Ibu. Padahal kalau ibadah sunat itu mampu dilakukan oleh seseorang berarti dia hebat. Dia hebat itu. Apa sebab dia dikatakan dia hebat? Dia mulai yang wajib. Nah, jadi orang yang ikut berkurban itu Bapak Ibu itulah sempurna ibadahnya itu. Makanya dalam pengertian sempurna kedekatannya kepada Allah. Dia tidak tinggalkan yang wajib, bahkan yang sunat pun dia lakukan. Makanya pengertian sempurna itu di sini. Jadi Bapak Ibu, walaupun ya kurban ini tidak diwajibkan, tapi sangat dianjurkan. Makanya Nabi SAW itu berkurban. Kalau kurbannya Nabi kan berbeda. Apa perbedaannya Bapak Ibu? Itu kurbannya Nabi itu kibas. Ya. Bawa tanya ke induk samang Jawi Bapak Ibu. Induk samang. Agdo sekitar 300 ekor Jawinya. Malam kapatang bu bertanya ke beliau. Pak Haji je bu. Apa iyo penyakit Jawi ko ada kini? Lagi formalin katanya. Kandangnya bukan Jawinya. Dalam rangka pencegahan itu katanya. Cuma yang berpikir Bapak Ibu, kok ketika ibadah kurban datang penyakit kok.
Itu saya tidak habis fikir pun. Patang-patang kau dah ada Bapak Ibu. Ketika awak kawal ibadah adonya. Jadi bantu namanya dia. Jadi penyakit ku kiranya Bapak Ibu tentu lo mampu melaksanakan sesuatu yang sunat atau tidak. Kalau sudah mampu kita melaksanakan ibadah yang sunat, Bapak Ibu, kita sudah disebut berkurban. Kedekatan kita kepada Allah itu luar biasa. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Bapak Ibu, kalau ukuran kemampuan, saya tidak mampu, tapi membayar pulsa tiap bulan taloknya. Pak, membeli pulsa tiap bulan 100.200. Inya celengan. Sengko katanya Bapak Ibu, balabiah-labiah dari kalau kurban di waktu itu masih 2,5 juta. Balabiah-labiah gitu. Artinya kalau keinginan kita ada, disegerakan. Nah, biasanya yang saya tahu ambo di Banuampu pun tidak sakit kurban. Itu di Musaji Cingkariang, Musaji apa itu 20 ekor. 2 balik ekor, kan banyak tu. Dia habis ada ini Pak Ibu. Alhamdulillah berarti sehat-sehat makan daging ya orang siku lah dalam ibadah ini. Karena ibadah ini 1 kali 1 tahun. Kalau ndak bisa lakukan di tahun ini, mesti menunggu tahun depan. Dengan catatan, kalau kita masih ada di atas dunia, Pak. Kemudian Bapak Ibu, ibadah kurban itu tidak perlu ikut kedua-duanya doh. Atau Pak, kecik Ibu, tahun kini awak perlu lah lain, tahun patang kan Allah Pak tu. Tak perlu lo bantu itu mana doh Pak Ibu. Tahun patang kan apa? Tahun kini biarlah Ibu. Maka nilai pahalanya satu keluarga itu akan dapat semua. Nah, Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah SWT. Kemudian sering juga muncul pertanyaan yang terkait manan labih utama ikan hewan kurban. Kan begitu? Sebenarnya kan ibadah kurbanku ibadah pribadi. Artinya kalau kita membaca dalam Nabi ketika berkurban dalam hadisnya itu, beliau yang mandabiah Jawi, ya kan? Awak mandabiahnya, awak puluh sadonya, mapuan dagingnya tu, awak puluh mantakannya, tu yang paling baik. Tapi kalau ditampek kita kok karena kemampuan kita terbatas dalam hal itu, maka kita berwakillah kepada panitia. Jadi panitia itu wakil awak. Bapak Ibu, wakil gitu namanya. Kenapa? Karena kita tidak mampu. Kalau mampu Bapak Ibu, misalkan apa mampu mendabiah, dabiahlah. Nah, itu lebih baik. Ya, dari hewan kurban kita itu. Makanya terkait dengan menyaksikan tadi, ini Bapak Ibu, pertama yang bisa kita saksikan ketika penyembelihannya itu. Sebab di situ kita dianjurkan berdoa sampai tetes darah terakhir, kan begitu Bapak Ibu. Nah, di dalam hadis itu Bapak Ibu, bismillah Allahu Akbar. Ndak bismillahirrahmanirrahim di situ doh. Kan berbeda makna itu. Kalau bismillahirrahmanirrahim itu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kan begitu? Di mana tak rasa kasih sayang di situ sementara liye kawan kita dah lihat ada rasa kasih sayang di situ. Di dabiah liye jawi itu ada rasa kasih sayang di situ. Itulah makanya lafaz hadisnya begitu kata ulama Bapak Ibu.
Bismillah, Allahu Akbar. Kita pun ikut tuh. Itulah mangkonyo berkurban itu sedapat mungkin disaksikan. Menjawab pertanyaan yang tadi itu Bapak Ibu, lalu bagaimana yang jauh orang yang tak biasa di situ makan daging? Baik juga. Tanyo kainyo hari apa di dabih? Nah, jambara. Sebab di saat yang bersamaan peserta kurban itu bisa berdoa di jam itu saat jawi tadi di dabih. Nah, itu jadi bukan tak boleh, silakan, tapi dengan catatan tanyuan kau orang yang menerima piti waktu bilo di dabih jambara supaya awak sebagai peserta di kala itu berdoa karena wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu diantaranya anjurannya Bapak Ibu. Nah, karena itu, kalau ditanyakan mana yang lebih utama, begitulah ada dua pertimbangannya. Kalau yang ditampe awakku berarti kita bisa menyaksikannya. Kemudian Bapak Ibu penting juga kita sampaikan, hendaklah ketika panitia mencari hewan kurban itu, iyo yang lah cukui umur. Artinya ndak baa ditanya kepada penjual itulah bara umurnya. Sebab hewan kurban ko ada bateh umurnya. Kalau kibas itu Bapak Ibu 1 tahun. Kalau kambing itu 2 tahun. Kalau jawi ku maksimal 4 atau maksimal 5 tahun. Jangan pernah manusianya. Mirip maksudnya ndak bantuannya loh. Ya. Manusia kalau lagai Bapak Ibu tulah babaun daging lanjut usia itu, makanya jawi itu demikian juga. Maka dicarilah yang baik, yang sehat, yang jangan lewat usia maksimalnya. Kok kambing demikian juga, kok kibas pun demikian. Kenapa Bapak Ibu hewan? Kenapa hewan? Karena dalam diri kita kok banyak sifat hewan. Itu yang harus kita rahasiakan agar mencapai a'toina kal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Surah Al-Kautsar itu, inna a'toina, sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepada kamu. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikan salat, berkurbanlah. Di situ Bapak Ibu tulisannya wanhar. Saya ini menarik dari bahasa tafsirnya. Hewannya tuh sebelumnya berdiri lalu dirabahan. Nahar namanya. Orang Arab akan mengatakan nahar. Nah, zabaha itu diartikan menyembelih juga. Tapi kebalikan dari yang tadi. Kalau zabaha hewannya itu berdiri, lalu dirabahan, rasanya itu Bapak Ibu zabaha. Bila kita temukan ini, nahara itu kan, itulah yang dimaksud hewan ternak. Kan begitu? Hewan ternak, makanya berkurban itu hewan ternak yang ditentukan. Tidak perlu boleh gitu. Karena sudah ditentukan sifat kehewanan tadi itu ada sama manusia. Di antara contohnya Bapak Ibu. Contoh perkara makan sajalah. Perkara makan. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, janganlah kamu makan seperti disebutkan oleh Allah, maka ternak makan. Contoh, hewan ternak itu makan, dia tidak pernah memikirkan halal atau haram. Itu tak? Yang kedua, hewan ternak itu panganannya makan saja. Tujuan hidup ternak itu baru perkara makan. Maka Bapak Ibu, hewan ternak itu yang dijadikan sebagai hewan kurban,
Ada mirip-mirip sifat manusia di situ. Maka di antara hikmahnya kata para ulama Bapak Ibu, menghilangkan sifat kehewanan tadi, maka berkurbanlah. Kalau seseorang sudah berkurban dengan niat yang ikhlas karena Allah dia berikan dari yang terbaik, kurban seperti itulah yang diberikan. Ketika ibadah kurban ini sudah selesai, maka puncak dari ketakwaan seseorang itu, itulah yang disebut dengan mabrur. Mabrur, asal katanya birrun, menjadi orang baik. Puncak itu Bapak Ibu, ini akan peduli kepada orang lain. Tidak sama jo hewan-hewan mementingkan diri surang. Kok dapat rumput yang sakaruang tu untuk inyo ze, ada kawannya sabalahnya cakak itu. Termasuklah model itu di antara hikmah yang terkandung dalam ibadah ini. Saya sampaikan di sini Bapak Ibu secara fikihnya, nanti biarlah guru-guru yang lain akan melengkapi. Kenapa itu penting kamu sampaikan? Karena ini terkait dari ayat-ayat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika